kita bertemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda pekan ini? Apakah sudah ada perubahan mungkin yang berdampak bagi Anda dan juga komunitas atau lingkungan di sekitar Anda? Karena kalau saya ngomongin soal perubahan, kadang-kadang kita punya niat ya, ingin berdampak atau memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Tapi berangkat dari mana kadang-kadang kita harus bingung atau suka bingung untuk memulainya. Nah, tamu-tamu saya yang hadir di Talk is Fun kali ini adalah mereka yang melalui gerakan mungkin atau aksi yang kecil tapi bisa berdampak atau memberikan perubahan yang luar biasa bagi lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah sosok yang mungkin beberapa waktu lalu sempat viral karena aksinya yang menandai jalan-jalan rusak atau jalan-jalan berlubang di Jakarta yang bisa membahayakan nyawa para pengendara jalan. Berbahaya memang, tapi berangkat dari keresahan itu pula mungkin yang bisa membuat perubahan agar jalanan yang biasanya menjadi mobilitas atau lalu lintas atau lalu lalang kita semua bisa lebih aman lagi untuk digunakan. Siapa dia? Ini dia sosoknya. Saya dapat aduan di sebelah sana ada lubang katanya. Di sini nih, ini ada lubang nih, ke dalam nih. Jembatan Cideng yang dari Seorang warga Jakarta bernama Ijul viral di media sosial karena aksinya yang tak biasa. Mari kita maju. Ia turun langsung ke jalan menandai lubang-lubang berbahaya demi mencegah kecelakaan. Tutup saluran yang rusak sini udah saya tandain. Pria bernama lengkap Rafli Zulkarnain ini kerap hadir di tengah padatnya jalanan ibu kota. Di antara lalu lalang kendaraan, ia secara rutin menyemprotkan cat ke permukaan jalan yang berlubang. Tujuannya memberikan tanda visual agar lubang jalan lebih mudah terlihat, terutama pada malam hari atau saat hujan. Bayangin nih kalau hujan. Aksi ini bukan tanpa alasan. Ijul mengaku pernah mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang di flyover Pancoran pada 2016. Sejak saat itulah ia melakukan aksinya ini secara sukarela dan mandiri agar tidak ada orang yang bernasib sama seperti dirinya. Jalanan nih ada bocoran air di sini nih, bisa dilihat. Meski memiliki resiko tinggi dan bahkan bertaruh nyawa karena dilakukan di jalanan yang padat, Ijul tetap konsisten mencari jalan rusak atau menerima laporan dari warga. Tak hanya jalan rusak, tapi juga kerusakan fasilitas lain, seperti kebocoran saluran air hingga parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas. Kegiatan ini pun memicu perhatian publik. Tak sedikit warganet yang mengapresiasi aksinya, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih cepat melakukan perbaikan. Meski bukan solusi permanen, langkah kecil ini memberi dampak nyata dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. Ya, di tengah hiruk-pikuk Jakarta dengan segala isu atau masalahnya tetap menjadi tanggung jawab untuk kita semua yang berada di Jakarta untuk bisa saling menjaga keamanan, keutuhan dan juga kenyamanan. Khususnya mungkin bagi masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas atau kesehariannya di jalanan, baik pengguna jalan maupun juga pengendara. Nah, ada salah satu sosok tadi mungkin yang sudah Anda lihat di video yang cukup vokal dengan aksinya untuk menjaga bersama bahwa kita sebagai pengguna jalan berhak loh ya kan untuk mengutamakan keselamatan para pengendara. Sudah hadir ada Bang Ijul. Bang Ijul apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Jadi sebelum nyampe sini sempat nandain jalan dulu? Alhamdulillah sih tadi nggak ketemu. Oh. Karena lewatnya kan Sudirman Tamrin. Tapi kalau ketemu berarti setiap hari mobilitas di jalanan? Biasanya bawa itu, satu tote bag gitu isinya ada cat semprot, ada alat lalin kayak gitu sih. Oh iya? Iya. Itu pasti selalu dibawa? Terus dibawa. Oke, jadi begitu ngelihat ada jalanan berlubang atau jalanan rusak, ya udah refleks aja, refleks aja gitu. Tapi banyak sih yang nggak dikontenin sih. Nanti dibilang ini manfaatin konten ya. Oke, Bang Ijul, kalau kita ngomongin soal jalanan rusak ya, jalanan berlubang itu kan jelas menjadi ancaman bagi pengendara atau pengguna jalan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan itu juga berbahaya. Benar.
Kenapa sih? Tahu kan itu sebenarnya bahaya? Bener, bahaya banget. Karena kan itu kita lakukan Ngejar viralnya atau apa ya nih? ngejar ngentilnya sih sebenarnya. Nah, apa yang dikejar? Sebenarnya kan dulu kita punya pengalaman pribadi kan, saya sendiri punya pengalaman pribadi 2016 jatuh kan. Jadi ada dendam di situlah. Jatuhnya gara-gara jalan rusak gitu. Singkatnya seperti itu. Di Pancoran, di flyover. Oke, Ah, itu naik saat motor. apa naik motor? Naik motor. Habis itu Oke. nggak jalan 2 minggu. Keluarga dan pribadi juga sempat mikir, sempat terapi segala macam. Takutnya kan nggak bisa jalan lagi ya gitu. Karena kayak belajar merangkak lagi kayak bayi gitu. Nah habis itu Berarti pas kecelakaannya cukup cukup parah dong. kalau dibilang parah sebenarnya nggak, ini sih bagian kiri ini kaki nih. Kalau sekarang masih agak bengkok Kak sebenarnya. Yang kiri nih yang Jadi telapaknya. berangkat dari kecelakaan pribadi itu. Bener. Jadi dendam lah di situlah. Kan nggak enak, udah jatuh nggak bisa bangun ya kan, lama terus si pekerjaan juga hilang kan dulu. Kan 2 minggu nggak masuk, 2 minggu lebih nggak masuk kan. Jadi nggak bisa dong izin. Jadi ya sudah. Tapi double bahaya habis kecelakaan tapi ngikut ngelakuin aksi itu juga gimana tuh? Nah itu jadi dendam itu ya mau nggak mau cara paling instannya apa nih biar orang nggak ngalamin ya ditandain gitu. Cara paling instannya kan begitu, kelihatan kan dari gitu cepet. Itu sama modalnya kan kita kan modal sendiri kan gitu. Jadi kita murah gitu. Oke, cara paling instan. Kenapa nggak begitu ngelihat jalanan rusak, jalanan berlubang, langsung aja lapor ke dinas, Bener. misalkan ke kelurahan, apa namanya dinas pekerjaan Iya, umum, dishub gitu, atau pemprov Iya. gitu. Kalau dulu mungkin masih belum tahu Kak gitu. Untuk yang lapor-lapor yang tahunya cuma lapor ke kelurahan aja pakai RT gitu ya tahunya dulu tuh. Nah, apa namanya semenjak ngulik-ngulik sendiri akhirnya tahu. Cuma memang itu kan butuh proses ya waktu. Kalau kita ngelaporin pun itu pasti kan butuh waktunya. Sedangkan jalan itu hidup Kak terus itu tuh. Hidup terus dan ada orang lewat terus tuh per menit. 24 jam tuh. Nah, jadi tandain itu kan otomatis kan sembari nunggu direspon, ya semanggil orang juga lewat gak, oh ada jalan rusak nih gitu kalau tandain. Oke. Gitu sih. Kenapa kita harus selalu viral dulu baru gercep gitu? Itu sebenarnya sih saya nggak tahu ya, nggak maksudnya kalau bilang saya nyari viral pun sebenarnya enggak kan. Saya cuma nyari ngasih tahu aja fakta di lapangan gitu. Ini seperti ini begitu. Terus apa namanya dengan ada posting saya di sosmed itu kan menandakan misalkan kakak nih misalkan lihat postingan Ijul gitu. Terus lihat nih, oh di sini ada yang rusak gara-gara lihat postingan Ijul jadi oh mau lihat sini jadi hati-hati gitu. Sedangkan kalau Ini berarti banyak yang ngebantu ya? iya, terus kan kalau cuma kita nandain doang nggak di-upload di sosmed kan yang tahu cuma di lapangan doang kan. Kalau di sosmed kan bisa nyamber mulut ke mulut tuh. Pernah nemuin nggak Bang Ijul yang paling parah? Paling parah. Yang selama ini pernah ditemuin? Paling parah itu daerah Jakarta Utara tuh. Daerah-daerah yang mau ke arah pelabuhan Sunda Kelapa itu Tanjung itu Priok parah itu? banget itu. Itu kayak kalau awal-awal tahun tuh itu kayak kubangan kayak apa ya istilahnya kayak sawah lah istilahnya gitu. Itu kubangan besar-besar sekali gitu. Padahal itu jalan utama, jalan raya. Oh itu jalan utama? Iya. Dan itu habis itu infonya juga dari orang juga gitu ngasih tahu warga sana gitu. Kayak bang ada nih sini segala macem. Ya udah kita ke sana pas sampai sana, wih kayak kubangan kerbo nih. Oke. Ini kan sebenarnya bukan gini tanggung jawab kita memelihara, menjaga infrastruktur, sarana, fasilitas itu kan ya semuanya ya, bukan pemerintah aja ya, bukan pemprov atau pemerintah daerah, tapi masyarakatnya juga. Tapi itu kan udah ada ranahnya. Bener. Kenapa tapi harus warga yang make a move gitu, yang bergerak? Sebenarnya kalau dari Ijul sih sebenarnya gini ya. Apa namanya masalah itu kan memang tanggung jawab dari pemangku kebijakan, entah pemerintah atau siapalah gitu. Nah tapi kan kenyataannya kan di lapangan memang kalau saya pengalaman saya itu adalah ya itu kurangnya perhatian gitu. Jadi kita kasih perhatian lah ke pemangku kebijakan ini. Ini kita kasih informasi begitu. Harusnya kan tugas mereka begitu. Tapi karena kita basically punya pengalaman pribadi yang nggak enak, ya mau nggak mau kita harus gerak juga gitu. Nah misalkan pun dari warga bergerak pun itu warga juga sebenarnya kan ya baik lagi tuh warga bantu warga gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan kenyataan nih Kak kalau di lapangan itu memang kadang pemangku kebijakan ini memang kadang cukup lambat begitu. Nah padahal harapan warga itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya merugikan banget walaupun sebenarnya kan kadang ada lubang kecil nih Kak buat mobil tuh mobilnya seberapa tuh buat motor bisa jatuh gitu. Iya. Apalagi kalau kondisinya hujan misalkan. Nah jadi istilahnya warga nih saya juga warga juga kan kurang didengerin lah curhatannya gitu. Kemarin udah sempat curhat kan ke Iya. Bang Dul kan? Iya, kemarin udah sempat langsung ada tuh. audiensinya langsung diterima sama Pak Wagub.
gimana? Itu alhamdulillah sih, itu sebenarnya kontaknya dadakan gitu. Jadi ada staffnya itu lewat Instagram, kontak habis itu pindah ke WA, habis itu udah tuh besoknya langsung Nggak ketemu. dimarahin, ngapain gitu kan? Bahaya gitu, udah Jujur, ada aturannya. Sebenarnya aku kan sebenarnya udah lakuin udah lama Kak, dari lama itu. Dan beberapa orang yang di situ kepala dinasnya udah tahu saya sebenarnya gitu. Cuma memang pergantian pimpinan di DKI-nya aja yang ganti. Oh, oke. Nah, cuma pas di situ ya alhamdulillah dari yang sekarang ini ya, mendukung gitu, mendukung penuh untuk kegiatan seperti itu. Dan kemarin juga pas diskusi itu ya Ijul ngasih belak-belakan aja gitu pemasukan. Karena mereka katanya butuh harapan dan masukan. Ya udah Iya. kita kasih belak-belakan aja tuh. Oke, niatnya kan sebenarnya berangkatnya baik ya. Benar. Ya, warga bantu warga. Tanggung jawab dan juga kewajiban kita dan Benar. hak kita juga ada di sana. Tapi mungkin dengan adanya ini, apakah juga kedepannya gini punya relasi, punya kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu ya, supaya tidak terlalu lambat gitu penanganannya. Nah kemarin sebenarnya kan permasalahan gini Kak, apapun masalah sebenarnya kan warga ini cepat butuh direspon aja dulu gitu kan. Nah Kan ada PTC padahal ya. bener, karena ada aplikasi juga tuh Ya. ya kan, di Jakarta namanya Jaki Jaki. gitu. Dan sebenarnya kan laporan ini kanalnya banyak Kak, bisa datang kita kantor pemerintahan gitu. Nah tapi faktanya di lapangan memang kadang kalau kita ke kantor kelurahan gitu kadang dilempar-lempar gitu atau enggak memang disimpan aduannya tapi nggak ada tindak lanjut begitu. Nah makanya ya kita jalur instannya adalah sebagai warga ya mau nggak mau di posting di sosial media begitu. Sebenarnya tujuannya sih nggak ada ngejelekin pejabat manapun, cuma ya tujuannya biar rame aja. Oke, Jakarta itu kan kota global, Bener. ya kan, punya masa depan yang baik gitu ya. Bener. Kita harapannya seperti itu gitu. Tapi permasalahan infrastruktur, sarana, fasilitas, jalanan gitu itu mungkin masih menjadi PR besar, apalagi banjir dan segala macam gitu ya. Nah, bagaimana ini semua juga bisa menjadi notes penting bagi masyarakat juga dan juga bagi pemerintah provinsi. Jadi kalau dari Ijul gitu ya, sebenarnya kan semuanya harus bertanggung jawab gitu ya, apalagi kan sampah banjir itu ya. Kan itu sebenarnya kan bisa dampak. Soalnya ini Akamsi nih. Iya. Pemain inti Anak kalau Betawi pemain inti. asli ya. Jadi itu kan sebenarnya dampak-dampak bisa dampak dari yang lain gitu, entah dampak proyek, entah dampak sampah. Kan banjir bisa jadi karena saluran tersendat gitu, kan macam-macam gitu dampaknya. Kalau dibilang Jakarta dari dulu banjir memang iya gitu, tapi kan ada hal tentu yang kita bisa buat gitu, buat kedepannya gitu. Menurut saya sih budaya kesadaran diri Kak yang mesti ditingkatin gitu. Kan kadang orang tuh yang mohon maaf gitu ya, saya orang melihat sampah di sebelah dia atau apa, kadang kan dia nggak mau ngangkat atau apa gitu, itu kan kesadaran diri yang kurang. Menurut saya kesadaran diri Jakarta kalau budaya itu naik, menurut saya Jakarta ini akan jadi kota global yang standarnya sesuai internasional menurut saya. Sesimpel kalau kita misalnya makan di satu food court pusat perbelanjaan gitu ya, kalau buat saya kita masih belum punya kedisiplinan untuk bisa meletakkan tray makanan itu di tempatnya gitu. Harus menunggu orang, kenapa sih harus nunggu cleaning service gitu ya? Buang-buangnya kita juga bisa. Setuju. Tapi sekali lagi itu bukan tanggung jawab satu pihak, tapi semua yang hidup dan berada di sini di Jakarta ya. Terima kasih sudah hadir di Talkies Fun kali ini. Terima kasih banyak. Dan usai jeda, saya masih akan kembali dengan narasumber lainnya yang juga punya satu gerakan membangun komunitas demi kebermanfaatan di masyarakat. Siapa dia? Tetaplah di Talkies Fun. Jangan kemana-mana. Ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini. Sol, do, iwa, kepong, re, mi, fa, sol, ikan, tongkol. Saya akan bercerita. Pada suatu hari di Awam Prakoso atau yang lebih dikenal sebagai Kak Awam merupakan pendongeng Indonesia yang prestasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kecintaannya terhadap dunia dongeng telah mengantarkannya berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak tahun 1999, Kak Awam telah menekuni dunia dongeng dan anak-anak dengan kemampuannya menirukan berbagai jenis suara. Ia juga sangat kreatif dalam menyajikan pertunjukan dongeng. Kak Awam pun menjadikan dongeng sebagai media edukasi yang menyenangkan.
Pada tahun 2009, Kak Awam mendirikan Kampung Dongeng Indonesia, sebuah gerakan sosial dan gerakan mendongeng demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, dan berkarakter baik. Memiliki impian untuk mempersembahkan 1000 kampung dongeng, kini Kampung Dongeng telah berdiri di lebih dari 200 kota atau kabupaten. Melalui Kampung Dongeng, Kak Awam tidak hanya bergerak sendiri. Ia mengajak banyak relawan untuk ikut menyebarkan semangat mendongeng ke seluruh penjuru Nusantara. Kalau kita berbicara mengenai dongeng, dongeng tidak hanya sebuah dongeng atau cerita, tapi itu bisa membuka ruang cerita lainnya, ruang imajinasi, ruang mimpi anak-anak, punya harapan bertumbuh dan juga berkembang. Itu yang mungkin kita alami pada saat kita masih kecil dan berangkat dari mungkin dulunya satu komunitas atau gerakan kecil Kampung Dongeng Indonesia, kini sekarang menjadi harapan bagi jutaan anak warga di Indonesia untuk mengisi mimpinya di masa depan. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Kak Awam. Kak Awam, apa kabar? Yang jawab ayamnya. Sampai dia produser gitu. Biasanya Apa ada juga suara bocor? Banyak teman-temannya lagi kalau sudah berkokok ada Wow. banyak kan temennya kan. Kita berikan tepuk tangan dulu dah. Ya udah kita isi satu segmen nama dongeng aja yuk. Gimana? Setuju semuanya? Jadi alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah bersama teman-teman masih melakukan pergerakan nasional. Oke. Ini masih takjub ya. Oke, Kampung Dongeng. Ya. Apa sih Kampung Dongeng? Apa latar belakang mendirikan Kampung Dongeng? Ya, jadi berdirinya karena keresahan. Yang pasti nomor satu itu ya. Resah dengan adanya anak-anak yang semakin banyak fatherless, sang ayah tidak lagi bercerita, ibu yang kemudian merasa atau banyak merasa kelelahan, sehingga menyiapkan ruang itu. Belum lagi anak-anak sekarang itu sudah lebih banyak mendapatkan kemanjaan dari sosial media, bahkan bergadget ria seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu tekad resah kemudian jadi tekad, dan ini disambut oleh teman-teman, sehingga Kampung Dongeng itu adalah kampung di mana istilahnya kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga tetapi dibutuhkan satu kampung. Oke. Gitu. Kalau dongeng tuh saya bilang akan selalu relevan di setiap zaman. Ya. Dongeng harus mengisi kehidupan anak-anak. Betul. Tapi untuk anak-anak di zaman sekarang mungkin agak sedikit lebih berkurang gitu ya. Karena mungkin entah apa generasi mereka berbeda gitu. Tapi kenapa dongeng itu menjadi sangat penting di masa pertumbuhan dan menjadi ruang pendidikan untuk anak-anak? Ya, yang pertama betul saya mengakui bahwa dongeng ini semakin hari semakin tergerus ya, karena hadirnya kemudahan akses digital. Ini yang kemudian ada satu obat penenang orang tua yaitu dengan gadget, sehingga ya sudah nggak ada bonding lagi gitu. Nah itu yang kita akuin, tetapi itu hanya di ruang keluarga. Tetapi di ruang pentas seni, di ruang komunitas itu dongeng semakin hari semakin meningkat dan jumlahnya sangat signifikan, sangat bagus sekali. Di Kampung Dongeng sendiri kan cukup banyak ya, tersebar di beberapa titik di seluruh Indonesia, belum dari komunitas-komunitas kemitraan kita, jadi banyak sekali. Nah kenapa hadir? Karena sekali lagi bahwa ini bicaranya bukan hanya terkait dengan seni pertunjukan saja, tetapi ekosistem kan, ekosistem yang harus hidup. Bahkan dulu pengennya saya itu agar orang tua kembali bercerita ke anaknya, atau guru bercerita untuk murid-muridnya. Tapi ternyata ini sudah melebihi dari batas keinginan dan harapan. Ternyata dongeng satu ekosistem yang hidup dan ternyata menghidupi. Jadi ini masuk dalam kategori ekonomi kreatif, dan saya bahagia sekali karena teman-teman ya dalam tanda kutip mendapatkan income dari pentas mendongeng. Ada pertanyaan begini Kak Awam.
saya tidak bisa bercerita, saya bukan orang yang tipe mendongeng, Ya. bisa mendongeng untuk anak saya. Siap. Karena apa, saya keterbatasan, mungkin karena saya kaku atau apa dan lain sebagainya. Gimana supaya membuat dongeng itu akhirnya menarik anak ini gitu, Betul. dan membuat anak itu tertarik mendengarkan dongeng gitu. Ya. Mulai dari mana? Yang perlu penyadaran bahwa setiap insan manusia itu secara nalurinya senang cerita. Tadi sebelum kita mulai podcast, kita sudah saling bercerita. Iya. Kemudian kita ketemu dengan rekan, saudara, siapapun pasti dimulai dengan cerita. Bahkan para ustadz, para pemimpin agama lainnya ketika berceramah itu juga lebih banyaknya menggunakan cerita. Hanya saja tidak disadari bahwa ini sebetulnya lebih pasnya diberikan kepada anak-anak yang mereka bertumbuh gitu loh. Oh. Ibu pulang dari pasar, ibu pulang dari nge-mall, ibu pulang dari manapun, orang bapak pulang dari pekerjaan dari manapun. Jangan diartikan bahwa mendongeng itu pada suatu hari, enggak gitu. Tapi ayah tadi di kantor sama teman-teman makan ikan gurame. Oh, ikan gurame itu rasanya enak sekali, misalkan gitu ya. Nah, itu satu pola cerita sebetulnya yang saya katakan tadi, bahwa setiap manusia itu naluri senangnya cerita atau mendengarkan cerita. Dan anak pasti akan ketagihan apabila itu sudah disusun dengan baik oleh orang tuanya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit. Kawam tuh memang dulu memang cita-cita mimpinya jadi pendongeng. Kalau berada di atas panggung iya dulu. Jadi cita-cita kan banyak ya, dan itu selalu berubah kalau anak-anak. Saya itu ingat pertama kali bercita-cita untuk jadi tentara gitu kan. Tapi tiba-tiba berkacamata itu sejak SMP, seperti minder gitu. Terus akhirnya sukanya pentas. Saya nggak tahu ternyata ada satu profesi bernama dongeng. Jadi setelah ketemu beberapa tokoh-tokoh seperti Kak Seto Mulyadi dengan Komo, ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini. Sol, do, iwa, kepong, re, mi, fa, sol, ikan, tongkol. Saya akan bercerita. Siapa itu ya? Bukan Pak Raden kan? Iya betul. Ternyata kita satu generasi. Pak Raden adalah tokoh dongeng juga gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, setelah ketemu itu baru, oh ini ternyata saya itu seneng ya bercerita itu, dan akhirnya menjadi profesi. Oke. Kampung Dongeng tahun berapa, Kawam? Ya, saya mulai 1999, sedangkan Kampung Dongeng saya dirikan mulai tahun 2009. Oke, berarti sudah Pertama 16 kali. tahun ya, 17 Betul, tahun. 17 ya, 17 tahun ya, Sweet Seventeen ya Kampung Dongeng. Dan sekarang sudah ada di 200 titik, Ya, 28 8 provinsi. provinsi. Oke, luar biasa. Nah, gimana skemanya Kampung Dongeng ini di 28 provinsi pergerakannya ini? Ya, jadi kami punya yang namanya pendidikan dan latihan atau diklat. Yang pertama kita punya kelas online, kemudian dari berbagai daerah boleh mudah mengaksesnya. Kalau mereka lebih tertarik lagi, maka mereka ketemu offline. Ketemunya biasanya kita adakan di Puncak Bogor karena butuh tempat yang dingin, menginap 3 hari tapi di tenda. Namanya Kemah Dongeng. Kemah Dongeng itu program andalan kita untuk menjaring relawan-relawan baru. Nah, setelah berlatih 3 hari 3 malam di sana, kemudian 3 malam 4 hari ya, baru mereka nanti akan ditawarin untuk menjadi volunteer, dan itu nanti akan ada pelatihan secara budaya organisasinya sendiri, dan mereka akan dilatih tentang bagaimana membuat event organize, production dan seterusnya, sehingga mereka di kota-kota kecil ya mereka secara mandiri menjadi pemberdayaan mereka sendiri untuk bergerak seperti itu dengan SOP yang sama. Oh, oke. Jadi pendongeng itu harus tahu banyak cerita? Atau bisa mengkreasikan cerita sendiri? Lebih tepatnya mengkreasikan ya, karena boleh jadi ceritanya memang sudah ada, sehingga kita bisa melakukan adaptasi seperti cerita yang tadi antara kelinci dan kura-kura itu kan sebetulnya ceritanya seperti itu. Lalu bagaimana kita mengadaptasi, agar ini menjadi satu kekuatan yang lebih hebat, anak mengenal unsur kekuatan persistensi dan seterusnya itu, sehingga ya kita lakukan adaptasi. Dan selalu ada nilai moral itu tadi Iya ya, di betul, dalam karena setiap yang paling dongeng ya. utama itu. Oke, pernah nggak Kak Awam, dan kalau pernah mungkin bagaimana cara menghadapinya ya? Ada di situasi anak yang, kalau jadi pendongeng berhadapan sama anak harus sabar. Ya, Ya kan? betul. Anak tidak mau mendengarkan atau mungkin sibuk sendiri, tidak tertarik dengan
kitanya ataupun dengan ceritanya, apa yang akan dilakukan? Ya, saya memang mengatakan bahwa dongeng atau mendongeng itu salah satu seni pertunjukan, tetapi jangan lupa ini serpihan dari pengasuhan atau parenting. Artinya di sini yang harus kembali belajar adalah kitanya, bukan anaknya. Anak dia aktif, anak itu pasif, misalkan bahkan ada yang luar biasa aktifnya gitu ya. Nah itu bagaimana penanganannya, maka kembali lagi ke kitanya. Oh berarti saya harus belajar bagaimana agar bisa mengakomodir. Ada anak visual, auditory, kinestetik dan seterusnya. Oh anak-anak itu kalau dikumpulkan bersama bagaimana nih? Maka Kak Awam punya satu style, yaitu dengan berbagai suara. Itu saya kumpulkan ada lebih dari 120 suara. 120? Iya betul. Ini apa, binatang? Suara binatang, mesin, atau suara yang aneh gitu. Terus kemudian suara-suara karakter tokoh. Waduh, Scooby-Doo. Misalkan gitu ya. Jadi iya, artinya itu yang harus digali sehingga tidak lagi menyalahkan anaknya, tapi ya kita punya kreativitas yang macam-macam. Ada teman-teman di Kampung Dongeng yang kita bekali dengan memainkan karakter boneka-boneka, ya kayak kan? puppet gitu ya. Puppet show ya. Jadi, hei, aku senang sekali hari ini. Ya. Nah, jadi boneka-boneka disiapkan, ada wayang, ada juga yang mereka menggunakan pemeranan. Jadi misalkan dengan pantomim gitu ya, nanti narasinya dari storytellernya seperti itu. Jadi macam-macam kreativitas itu dibangun agar tidak mengeluh ketika berhadapan dengan anak-anak. Ya anak-anak, mereka adalah anak-anak, mereka bukan makhluk dewasa yang bentuknya mini kan, tapi mereka ya anak-anak aja gitu. Jadi ya kitanya harus sadar diri untuk senantiasa berkreasi agar mereka bisa terakomodir dengan baik. Oke. Terakhir Kak Awam, harapan mimpi dongeng itu ya sustain gitu ya. Mungkin bisa pakai karakter-karakter atau suara. Ya, hari ini ada seorang anak bernama Muski. Dia berkata sama kakeknya, "Kakek, aku ingin sekali untuk menjadi orang hebat." Untuk jadi orang hebat, yang pertama kamu harus belajar tentang kesopanan, disiplin, terus kejujuran, dan selagi belajar tentang itu, jangan lupa kita juga harus belajar berhitung, membaca. Nah, membaca ini salah satu kekuatan ketika kamu nanti tampil dan bercerita di hadapan dunia. Terima kasih, Kek. Aku akan menjadi anak hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Gitu. Ya kita harapannya dongeng tidak akan pernah berhenti, tidak hanya untuk pendidikan karakter anak gitu ya, tapi mengisi yaitu tadi proses ruang tumbuh berkembang dan juga bisa berkelanjutan ya kan, warisan. Betul. Ya kan, warisan Betul. untuk diwariskan ke lintas generasi. Oke, mudah-mudahan yang ada di sini juga bisa menjadi pendongeng yang baik ya. Amin. Kak Awam terima kasih untuk Sama-sama. sharingnya, sukses terus untuk Kampung Dongeng Indonesia, lebih dari 200 titik, lebih dari 28 provinsi ya kan, bisa berdampak tentunya untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Aku juga terima kasih gitu ya. Iya ya. Kukur yuk. Ah, 1, 2, 3. Nanti kita latihan ya Kak Awam ya. Oke, usai jeda sambil saya latihan. Oke, saya akan kembali, tetaplah bersama kami. Apa yang paling menyentuh hati ketika anak-anak ini udah diantar ke sekolah, gratis dikasih tumpangan, dikasih uang jajan gitu? Ya, doa mendapat, semoga lancar nih rezekinya, semoga penumpangnya penuh. Yang paling saya itu
Semoga Mang Dapes punya angkot sendiri, karena itu angkot punya orang lain, teman saya, bukan punya Mang Dapes. Nah, jadi kali ini Mang Dapes lagi bersama anak-anak nih. Ayo, minum mual. Hai, gratis. Seorang sopir angkutan umum di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial karena aksi terpujinya yang membantu anak-anak sekolah dasar di sekitar kawasan trayek angkutannya. Dani Aziz atau yang dikenal dengan nama Daves Pratama menggratiskan ongkos angkotnya kepada anak-anak SD yang hendak berangkat atau pulang sekolah. Anak-anak sekolah pun menyambut antusias kebaikan yang dilakukan sang sopir angkot berwarna pink itu. Tak cuma ongkos gratis, Dani juga kerap memberi uang jajan kepada anak-anak sekolah yang menaiki angkotnya. Jajannya. Dani mengaku uang tersebut ia dapatkan dari hasil pemberian warganet yang mengikuti kontennya di media sosial. Aksi sosial ini dilakukan Dani bukan untuk konten semata atau hanya sesaat, melainkan ia telah melakukannya setiap hari dan konsisten selama beberapa tahun belakangan. Ia mengaku pengalaman pribadinya menjadi pemicu, di mana sang anak pernah jalan kaki ke rumah karena tidak punya uang untuk ongkos. Ketulusan Dani ini menuai respon positif dari masyarakat. Meskipun penghasilan sebagai sopir angkot tak menentu, namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus berbagi. Alhamdulillah nyampe. Wah, launan. Dikenal sebagai bos kecil untuk anak-anak SD di kawasan Cianjur, tapi apa yang dilakukan berdampak besar untuk mereka. Hal sederhana tapi punya banyak makna. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Kang Daves, bos kecil Cianjur. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang. Ini dari Cianjur, spesial ke sini. Dari Cianjur. Oke, berapa jam, Kang? 4 jam. Naik angkot? Naik motor. Oh, naik motor. Kirain pakai angkotnya ya. Oke. Kang Daves, nama asli teh? Nama aslinya Dani Aziz. Dani Aziz. Ya. Oke. Nama panggung Daves. Ya. Ngasih tumpangan gratis untuk anak-anak SD. Ya. Itu dari kapan? Udah 10 bulan. 10 bulan ya. ini. Oke. Sebelumnya sih suka di video. Cuman jangan diposting ya. Sekarang udah diposting gitu. Oh, berarti sebelum-sebelumnya pun juga udah digratisin. Oh, udah cuman digratisin. jarang diposting. Mulai kapan menggratiskan angkotnya untuk anak-anak? Untuk sekarang udah ada 10 bulan. Udah 10 bulan. Ya. Oke. Kenapa? Nah, itu pengalaman saya pribadi, satu, yang kedua pesan almarhum, yang ketiga anak saya. Untuk yang pertama, saya kan, maaf ya Bu, jadi saya suka sedih. Naik angkot ke gaji 30.000, untuk naik ojek saya gak mampu, di rumah udah gak ada beras. Terus saya jalan kaki, alhamdulillah di sana ada orang baik yang ngasih saya tumpangan. Gitu. Yang keduanya pesan almarhum ibu, dan bantu orang yang membutuhkan. Selagi Dani bisa bantu, bantulah dia. Saya dipanggil sama mama Dani. Yang ketiganya anak saya. Bapak, kenapa gak jemput Neng? Saya pulang malam. Neng, maaf, Bapak gak bisa jemput Neng. Karena Bapak belum punya setoran. Neng jalan kaki gak punya ongkos. Dari sanalah saya menggratiskan anak sekolah SD. Sudah berapa putra-putri? Udah 2. Sudah 2. Sekarang usia di kelas berapa sekolah? Sekarang kelas 1, masih kelas 1. Yang paling besar kelas 1, Iya, yang kecil belum bersekolah ya? Iya. Oke. Artinya memang supir angkot ini memang profesi Kang Daves? Iya. Dari awalnya? Dari awal. Oke. Rute yang dipilih nih atau pertama kali menggratiskan nih anak-anak yang di mana? Dekat rumah Khususnya dulu? anak-anak sekolah SD, yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot Pink Bus kecil batangan saya gratis. Berarti mulai berangkat kerja atau berangkat jemputin anak-anak ini itu jam berapa? Saya dari rumah 5:30, berangkat saya jam 6.
udah ngangetin mobil langsung berangkat. Dikarenakan kalau pagi-pagi susah angkot. Oh, memang di wilayah mana? Cianjur Mangun. Cianjur Mangun. Ya, pagi-pagi kalau dari Cianjur ke daerah Mangunnya agak susah. Kebanyakannya dari Mangun ke Cianjur pagi-pagi. Oh, oke. Memang susah transportasi umum Iya, untuk kalau anak-anak di pagi-pagi. situ. Nah, satu angkot ini bisa nampung berapa anak? Untuk sekarang 20, kadang 25 Muat? muat. Kadang-kadang di bawah pada duduk. Yang penting pokoknya masuk semua nyampe ke sekolah aja. Ya, Gitu. Itu Iya. dijemputin satu-satu atau ngepul di mana gitu? udah pada ngumpul, udah pada tahu angkot Spring Bus kecil. Itu pagi. Kalau siang beda lagi. Oh, kalau siang? Ya, kalau siang saya kebetulan lagi narik, lagi ke sana, ada anak-anak kecil, saya ajak. Yang jalan kaki juga gak punya ongkos, gak apa-apa, gak usah bayar. Oh, Saya ajak. oke. Jadi artinya berarti jemputin anak-anak antar ke sekolah, Iya, habis itu baru narik angkot. iya. Oh, oke. Tiap hari narik angkot. Tiap hari narik angkot. Terus Iya. habis itu siangnya lagi dijemput lagi tuh anak-anak itu. Ya, kalau saya ngejemput tuh, kalau saya dapat rezeki, saya kan suka live TikTok ya. Ada orang baik yang ngasih gift, saya kumpulin, saya bagiin buat anak-anak SD dan anak-anak yatim. Gift orang-orang yang ngasih itu kadang 200, 300. Saya kasih buat anak-anak SD 5.000. 5.000. Masing-masing. Iya, buat jajan. Gak usah ongkosan kata saya. Oke. Oke. Itu kan live saweran itu jadi sepenuhnya untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak SD dan anak-anak yatim. Saya kasih. Karena Mang Dapes belum bisa ngasih uang, baru bisa ngasih tumpangan gratis buat anak-anak SD. Tanpa memikirkan diri sendiri dan keluarga, jadi mendahulukan anak-anak ini. Ya. Oke. Kalau sehari boleh tahu nggak, Kang? Setoran itu dapat berapa sih Untuk setoran 80, kadang 70. sehari? Iya. Itu berapa jam biasanya? Dari pagi sampai sore. 80-70. Iya. Dan angkot ini ini punya sendiri? Angkot? Bukan. Oh, bukan. Itu punya orang lain, punya teman saya. Oh, oke. Jadi angkot yang kita lihat di medsos ini, Iya. itu bukan punya sendiri? Bukan. Nah, dimodif kayak gitu? Itu hasil saya sendiri. Kumpul-kumpul buat ngemodif angkot itu. Itu boleh sama yang punya angkot? Boleh. Oh ya? Iya. Yang penting angkotnya keurus. Oh, oke. Dapat bisa modif angkotnya itu berarti uangnya dari live? Bukan. Dari saya narik angkot, kumpulin 10.000, 10.000. Kalau untuk lab itu, uangnya saya khususin buat anak-anak SD dan anak yatim. Saya usahakan buat anak-anak SD dan anak yatim. Sehari bisa narik 70-80 ribu. Ini setiap hari ya? Iya. Sabtu Minggu pun juga? Kalau hari Minggu saya libur. Saya kerjanya narik angkot dari Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Artinya mungkin kalau kita rata-rata 24 hari, 24 hari sekitar itu ya, dalam waktu 1 bulan. Dikalikan taruhlah pendapatannya 60 ribu. Ada sekitar 1,2, 1,3. Iya. Cukup untuk kebutuhan keluarga sendiri ya? Cukup-cukupin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup? Iya. Oke. Kenapa bisa punya pemikiran gini, ini kan jadinya akan ada 2 kantong pengeluaran gitu ya, Iya. untuk keluarga sendiri Iya. dan juga untuk anak-anak lain Iya. gitu. Kenapa bisa sesensitif itu? Karena itu dari hati saya kalau narik angkot ke gaji misalkan segitu, saya taruh buat khusus anak yatim. Sekali untuk sehari saya taruh 10.000 atau 5.000, udah agak besar saya ambil. Gitu. Pernah ada pertanyaan dari istri atau dari anak-anak, kenapa tuh gitu? Nggak ada. Mereka pun ikhlas Iya, dan mendukung ikhlas itu? mendukung anak saya sama istri saya. Karena saya ingat sama pesan almarhum ibu. Apa sih Kang yang didapetin gitu ya, untuk batin ya, secara kebatinan gitu Iya. ya, ketika anak-anak ini ngumpul terus naik angkot yang serame itu dengan wajah mereka, semangat mereka mau sekolah gitu, apa rasanya? Saya senang banget, apalagi saya ngasih uang buat anak-anak jajan. Senang banget saya membantu buat anak-anak sekolah yang mau belajar.
Ini tiap hari dikasih uang? Enggak. Mereka itu? Tergantung saya ada rezeki saya pribadi, ada rezeki dari orang baik yang ngasih, yang nitipin khusus buat anak ya SD dan anak yatim. Ada juga dari saya live TikTok. Alhamdulillah saya live TikTok kadang-kadang dapat 300, 200 itu buat anak-anak SD dan anak yatim. Saya Oke. kumpulin. Apa yang paling menyentuh hati ketika anak-anak ini udah diantar ke sekolah, gratis dikasih tumpangan, dikasih uang jajan gitu? Ya. Doa. Mendapes, semoga lancar nih rezekinya. Semoga penumpangnya penuh. Yang paling saya itu, semoga Mang Dapes punya angkot sendiri. Karena itu angkot punya orang lain, teman saya. Bukan punya Mang Dapes. Pengen punya angkot sendiri? Alhamdulillah pengen. Saya, Nabung? iya, menabung. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk beli angkot sih? Waduh, lumayan besar, Bu. Ada di kisaran berapa? Hampir 80-an, 80-70 itu. Untuk beli angkot. Pernah ada tawaran bantuan gitu? Bantuan untuk Misalnya untuk ngumpulin duit untuk bisa punya angkot sendiri atau mungkin untuk nambah angkot-angkot yang lain gitu ya bisa di ini. belum ada rezekinya. Oke. Kenapa pink? Karena angkot itu warna pink, jurusannya Cianjur Mangun. Dikarenakan saya itu dinamain, jadi anak-anak sekolah tuh pada tahu angkotnya Bos Kecil Cianjur. Yang ngasih nama BKC Bos Kecil Cianjur itu Saya. saha? Oh, oke. Saya, ya. Awalnya gimana? Dinamain. Jadi pada tahu, udah pada kenal anak-anak SD. Jadi panggil saya juga bukan Bang Dapes, Bos Kecil, Bos Kecil. Oke. Gitu. Dari orang tua anak-anak ini gimana? Pada tahu, alhamdulillah pada senang orang tuanya juga. Dengan aksi kebaikan yang diberikan atau dilakukan oleh Kang Dapes gitu ya, pernah nggak ada permintaan lain gitu mungkin dari orang tua di luar nganterin anak-anak ke sekolah? Ada juga kalau anak-anak pengen renang, saya anterin, nggak usah bayar, apalagi anak-anak SD. Jadi kalau ibaratnya kalau badan ini bisa dibelah jadi 10, itu akan ngelakuin itu semua untuk bisa kasih lebih banyak tumpangan gitu ya untuk Iya, anak-anak. khusus buat anak SD. Capek nggak sih, Kang? Capek? Capek? Enggak? Ya udah pekerjaan saya sehari-hari, udah anak-anak SD tersini juga saya udah bahagia. Ada juga anak SMP yang jalan kaki, saya ajak. SMK saya ajak, yang jalan kaki yang gak punya ongkos gak apa-apa, naik aja. Di luar ini berarti misalkan ada yang naik angkot, ini pas lagi nyari tumpangan ya, lagi narik angkot gitu. Ya. Tapi kalau ada orang yang nggak bayar juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bilang, kalau kata bahasa Sunda mah, alus ku basa, goreng ku basa. Harus dengan berbicara lah, daripada langsung turun gak bayar, dengan bicara aja kalau gak punya uang gak apa-apa. Buat saya. Gimana caranya punya hati sebesar itu, seikhlas itu? Itu pengalaman pribadi dan pesan orang tua. Murni dari itu? Iya, murni. Cita-citanya apa sih, Kang? Cita-citanya ya mungkin kedepannya pengen satu punya angkot sama bikin rumah. Karena saya rumah masih nempel di orang tua, belum punya rumah sendiri. Untuk anak-anak mungkin yang dibantu selama ini apa cita-citanya? Semoga anak ini pada sehat, sukses, semoga jadi anak-anak yang pintar, tetap semangat sekolahnya. Oke. Oke, aksi ini apa yang dilakukan mungkin sederhana, Ya. tapi saya bilang tadi punya banyak makna dan berdampak bagi orang di luar sana. Kalau kita melihat paling tidak ada 10 ya kan Kang Dapes lainnya, entah itu di Cianjur atau Pemprov Jawa Barat atau di Provinsi Jawa Barat yang lain atau mungkin di luar pulau gitu ya. Iya. Apa yang mau disampaikan? Artinya kan kondisi ini pasti juga akan dialami, bisa saja dialami di daerah-daerah lain. Ya buat teman-teman yang lihat anak SD yang jalan kaki, bawa aja, gak usah bayar juga gak apa-apa. Karena kan rezeki mah pasti ada meskipun menggratiskan. Dan buat rekan-rekan tetap semangat bekerjanya, pantang pulang sebelum bawa uang, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, ingat ada anak dan istrimu menantimu di rumah.
Tadi kan Kang Daves bilang ya, jaraknya tuh jauh nih anak-anak sekolah ya, bisa Iya. 2 jam ya? Ya kalau Cianjur Mangun, ya Ah. kalau ke jalan kaki mah kadang 15 menit, 20 menit ada. Oh, kalau Lumayan. ke Cianjur Mangunnya. Ya, itu mah jurusannya. Oh. Kalau jalan kaki di sekolah ke kampungnya, Mm-mm. kadang 20 menit, 15 menit. Tapi memang susah untuk menemukan transportasi umum. Iya, ya? kalau pagi-pagi itu kan jadi kebanyakannya angkot shipping ini ke Cianjur dulu dari jam 6, setengah 6. Kalau dari arah Cianjur ke atasnya ke daerah Mangun agak Oh, jadi belum ini kayak ada. muter dulu Iya, gitu ya. Begitu saya pas keluar degerasi, anak-anak udah pada ada. Oke. Udah jam 6 lewat baru ada angkot yang lain. Sementara mereka berangkatnya udah dari jam 6 kurang Ya. mungkin ya, udah dari pagi ya. Iya. Oke. Kalau nih Kang, misalkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gitu ya nonton gitu ya. Artinya ini untuk bisa membantu juga kesejahteraan anak-anak yang ada di Cianjur. Mungkin juga daerah-daerah lain punya hal yang sama gitu. Apa yang mau disampaikan? Buat Pak Gubernur, ya pengen silaturahmi, pengen ketemu aja. Gitu, pengen silaturahmi. Oke. Kesampaian. Sampai kapan Kang mau begini? Mau punya jiwa sosial, berbuat baik, memberikan tumpangan gitu dengan keahlian yang dimiliki untuk anak-anak ini? Ya untuk saat ini saya terus aja, meskipun saya misalkan tidak kerja di angkot, kalau ada anak kecil SD saya bayarin. Saya kan seharian kalau untuk sekarang kerja susah ya pasti naik angkot terus Bu. Naik angkot terus, kerjaan susah. Kerjaan susah. Oke, 15 menit menuju sekolah itu kan pasti banyak yang diomongin tuh di dalam angkot ya. Namanya Ya. juga anak-anak. Apa sih Ya. yang biasanya diiniin? Diomongin atau dicurhatin? Dicurhatin nggak sama anak-anak? Mendoakan, selalu mendoakan. Oh. Karena kan itu angkotnya punya orang lain bukan punya Mang Daves. Selalu mendoakan, selalu menyemangati buat anak belajar biar pinter. Kita hanya bisa mendoakan. Iya. Ya, apa yang dilakukan sederhana sekali lagi, tapi untuk anak-anak itu akan menjadi sangat luar biasa. Kang Daves juga harus tetap semangat. Mudah-mudahan mimpinya punya angkot sendiri. Amin. Iya, kan punya banyak angkot bisa membantu anak-anak lainnya yang Amin. lebih banyak lagi pastinya ya. Amin. Terima kasih Bos Kecil Cianjur, BKC. Nanti sekarang jadi bos kecil, 2-3 tahun lagi jadi bos besar pokoknya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga, sehat selalu ya Kang ya. Waalaikumsalam. Usai jeda Talk is Fun kita masih akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di Talk is Fun. Kini saatnya saya berikan rekomendasi berita terpopuler dari cnnindonesia.com dalam Hot Picks, Hot Topics. Oke, untuk Anda yang mungkin kita suka bingung ya, kalau punya waktu luang gitu di rumah ngapain, atau kalau nggak ada siapa-siapa di rumah sendirian tuh mau ngapain. Nah, jangankan kita, ternyata Anabul itu juga bisa merasa kesepian. Nah, makanya ini China merilis ada layanan streaming khusus Anabul. Jadi layanan streaming khusus untuk hewan peliharaan kini sudah diluncurkan di China. Ada platform bernama Pet TV memungkinkan hewan peliharaan yang ditinggal sendirian di rumah pemiliknya mungkin yang lagi kerja atau lagi jalan-jalan itu bisa ngisi waktu luangnya dengan menyaksikan konten di layanan streaming. Salah satunya seperti cuplikan anak bebek berenang di bak mandi atau mungkin juga ada 2 anjing bahagia yang berpatroli di lingkungan mereka. Nah, layanan streaming ini dimaksudkan untuk menemani hewan peliharaan ketika mereka sendirian atau dapat berfungsi sebagai aktivitas yang dapat dinikmati bersama oleh hewan dan manusia. Kita bergeser ke teknologi, ada Galaxy S24 dan juga Galaxy S25 yang sekarang udah bisa AirDrop loh. Caranya gimana? Jadi Samsung Galaxy S24, S25 kini sudah bisa menggunakan fitur Quick Share yang memungkinkan pengguna bertukar file seperti foto, video ke perangkat Apple seperti iPhone, seperti fitur AirDrop. Nah, fitur baru ini hadir melalui pemberian One UI 8.5 beta terbaru, di mana Samsung baru-baru ini merilis pembaruan One UI 8.5 beta 9
dan juga beta 2 untuk seri S25 dan S24. Fitur AirDrop di Samsung Galaxy S24, S25 ini tidak aktif secara otomatis, jadi user perlu mengaktifkannya secara manual melalui menu pengaturan. Sebelumnya fitur ini diperkenalkan di seri Galaxy S26. Nah, buat Anda yang juga cari referensi untuk kira-kira nanti kalau mungkin udah di usia-usia 30 atau 40-an gitu ya, mau tinggal di mana, di kota yang seperti apa. Jadi ada 8 kota dunia yang ternyata bisa jadi referensi ideal untuk Anda yang ada di range usia 20-40-an, masuk dia. Jadi ada beberapa kota di dunia yang menurut ahli ini merupakan tempat tinggal terbaik untuk orang dengan kategori dewasa muda di usia 20-40 tahun. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan: ketersediaan lapangan kerja, biaya hidup, kenyamanan, hingga kualitas hidup dari kota tersebut. Bagi Gen Z atau para milenial akhir yang mau pindah ke luar negeri, mungkin bisa jadi pas ya tempat-tempat berikut ini. Ada Chiang Mai, Thailand, kemudian Toronto, Kanada, ada Dublin, Irlandia, Da Nang, Vietnam, Bangkok, Thailand, Bansko, Bulgaria, Montevideo, Uruguay, serta di Portugal tentunya ada Lisbon. Nah, balik lagi nih soal parenting, tadi kan udah ya sama Kak Awam ya, jadi dongeng parenting untuk anak-anak, salah satu cara parenting. Nah, ngomongin soal parenting, ngomongin soal gentle parenting, ini ternyata gentle parenting ini tidak selalu soal memanjakan anak. Jadi generasi lama memang identik dengan pola asuh yang cenderung keras. Tak sedikit juga orang tua jadul ini yang memberikan hukuman fisik. Namun kini makin banyak orang tua yang mungkin punya perspektif cara yang berbeda, yang lebih tenang, komunikatif, minim hukuman fisik. Nah, pola ini dikenal dengan istilah gentle parenting. Dikutip CNN, gentle parenting sebenarnya bukan soal membiarkan anak, melainkan tentang mengajarkan keterampilan hidup dengan cara yang lebih empatik. Nah, pendekatan ini tetap punya batasan, aturan, dan juga konsekuensi. Bedanya, semua itu disampaikan tanpa kekerasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gentle parenting ini punya dampak positif terutama di anak usia dini ya, karena membantu anak bisa lebih mandiri, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, serta memperkuat regulasi emosi mereka. Banyak cerita inspiratif hari ini, rekomendasi juga sudah saya berikan semuanya. Artinya kita sampai di penghujung Talk is Fun untuk episode kali ini, dan minggu depan kita masih akan ketemu lagi bersama saya Tiffany Raitama. See you next week. Ayo wak kukuruyo. Bos kecil. Boleh ditek aja. Makasih ya Kak.